Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihu dahu la ila yaumil qiyamah amma ba'du. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Tak lupa selawat selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang semoga menjadi inspiratif dan bisa kita contoh. Kisah ini saya ambil dari salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Dujannah, yang kisahnya itu sampai membuat Nabi menangis. Abu Dujannah bin Harithah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pria yang berasal dari kabilah Haraj ini hidup serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan Rasul pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujannah. Suatu hari Rasul menegur Abu Dujannah karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh, Abu Dujannah tidak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasul selesai. Hai, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Ya Rasulullah, kami punya satu alasan. Apa alasanmu? Coba katakan. Perintah Nabi, begini, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat pohon kurma menjulang yang dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Kata Abu Dujannah yang mulai bercerita, ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan dan kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apa yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun. Lalu kami akan segera mengumpulkan kurma-kurma tersebut, dan setelah kami kumpulkan, kurmanya akan kami serahkan kepada pemiliknya. Sambung Abu Dujannah. Suatu hari, aku pernah terlambat pulang ke rumah. Anak aku pun terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak pun langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri yang menyaksikannya. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Mengetahui hal itu, lalu jari-jari tangan kami langsung masuk ke dalam mulut anakku, dan kami keluarkan apapun yang ada di sana. Abu Dujannah tidak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tidak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarga mendapatkan siksaan pedih di akhirat kelak. Kami katakan, nak, janganlah kau mempermalukan ayahmu di akhirat kelak. Anakku menangis. Kedua kelopak matanya mengeluarkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kepada anakku, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan Rasulullah pun langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujannah. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasul mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujannah. Abu Dujannah pun menjelaskan pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad langsung mengundang pemilik kurma tersebut. Rasulullah menawarkan pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Bisakah tidak jika aku meminta kamu menjual pohon kurma yang kau miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari cantik jelita, sesuai dengan hitungan kurma yang ada, kata Rasulullah. Si pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas,
Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang dan langsung menegaskan untuk melunasi si pembayaran pohon kurma tersebut. Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik si Pak Fulan, ucap Abu Bakar. Si pria munafik tersebut pun sangat kegirangan dan akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurmanya kepada Abu Dujannah. Rasulullah bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda itu, Abu Bakar gembira bukan main. Begitu pula dengan Abu Dujannah. Sedangkan si munafik berlalu. Dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. "Aku mendapatkan untung banyak hari ini, aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dari itu. Dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga itu sedikit pun," ucapnya. Lalu malam pun tiba dan si munafik itu pun tertidur begitu pulas. Malam telah berganti menjadi pagi. Si pria munafik pun dikejutkan dengan tiba-tiba pohon kurma yang tadinya berada tepat di posisi pekarangan rumahnya sekarang sudah berada di posisi pekarangannya si Abu Dujannah. Seolah-olah tidak pernah sekalipun tampak pohon kurma tersebut tumbuh di atas rumah si orang munafik tersebut. Dan pekarangan rumah si orang munafik tersebut pun rata. Tidak ada tanda-tanda bekas pohon kurma. Hikmah yang bisa kita ambil, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun kita dalam kesulitan, janganlah pernah kita mengambil sesuatu yang belum jelas kepemilikannya, apalagi barang haram. Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.